Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, mentor dan pemuji yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini izinkan saya memaparkan laporan aksi perubahan yang saya susun dalam rangka orientasi P3K tahun 2026. Judul yang saya angkat adalah Optimalisasi Aplikasi Manajemen Surat Menyurat atau MSM melalui pengembangan fitur laporan surat keluar berdasarkan pejabat penandatanganan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki pembahasan atau pemaparan utama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Rusandi, Sarjana Ekonomi. Saat ini saya bertugas sebagai penata layanan operasional pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu yang saya hormati, Sekretariat Daerah saat ini telah mengimplementasikan aplikasi manajemen surat menyurat atau MSM untuk mendukung tata kelola persuratan digital secara terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sebuah urgensi yang harus segera kita selesaikan. Saat ini, sistem belum mampu menyajikan laporan surat keluar yang terkelompok secara spesifik berdasarkan pejabat penandatanganan. Akibatnya, ketika pimpinan membutuhkan data, staf harus melakukan monitoring, evaluasi, dan pencarian data secara manual dengan menelusuri data satu persatu. Kondisi ini tentu tidak efektif dan memang memakan waktu yang cukup lama. Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran posisi kerja, bagian umum berada di bawah koordinasi asisten administrasi umum, di mana tugas pokok kami pada sebagian tata usaha dan kepegawaian mencakup pengelolaan administrasi perkantoran, persuratan, serta pengelolaan kearsipan. Oleh karena itu, ketersediaan data yang cepat dan akurat sangat krusial bagi kelancaran operasional di lingkungan Setda Kabupaten Cirebon. Baik Bapak Ibu, dasar hukum penyelenggaraan Sekretariat Daerah antara lain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, kemudian Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 yang mengatur SOTK Sekretariat Daerah. Baik, selanjutnya maksud dan tujuan orientasi diantaranya yaitu pemahaman nilai, membekali P3K dengan pemahaman nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan etika pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan tugas harian. Kemudian optimalisasi aplikasi, mengidentifikasi kendala persuratan serta mengembangkan fitur laporan surat keluar berdasarkan pejabat penandatanganan pada aplikasi MSM. Selanjutnya, efisiensi administrasi, yaitu menyajikan data persuratan secara cepat, tepat, dan akurat guna mempermudah pengawasan pimpinan dan mendukung kebijakan publik. Bapak Ibu yang saya hormati, visi dan misi Kabupaten Cirebon diantaranya visi Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan 2030 yaitu beriman, artinya bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Kemudian, misi yang pertama, tata kelola pemerintahan yang bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, transparan, dan profesional. Selanjutnya, misi yang kedua yaitu ekosistem inovatif dan modern, yang artinya menciptakan ekosistem inovatif di lingkungan kerja pemerintahan demi efisiensi layanan tanpa melupakan jati diri, adat, dan budaya lokal. Bapak Ibu yang saya hormati, isu strategis dalam rencana aksi ini, sistem pelaporan pada aplikasi manajemen surat menyurat saat ini belum mampu menyajikan data surat keluar yang terkelompok berdasarkan pejabat penandatangan. Sehingga proses monitoring, pencarian data,
dan evaluasi oleh pimpinan masih harus dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama. Kemudian indikasinya adalah A. Indikasi tahapan pelaksanaan atau rencana kerja. Pelaksanaan optimalisasi ini dibagi ke dalam 4 tahapan utama, yaitu identifikasi kebutuhan informasi minggu pertama, merumuskan bentuk format laporan surat keluar pejabat penandatanganan agar lebih informatif, penilaian klasifikasi surat keluar minggu pertama, mengelompokkan dokumen surat secara sistematis berdasarkan pejabat penandatanganan, penyampaian surat keluar pada minggu kedua, mendistribusikan informasi surat keluar yang valid untuk mendukung proses pengambilan keputusan pimpinan, monitoring dan evaluasi atau berkelanjutan, pengawasan berkala untuk memastikan laporan surat keluar lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan. B. Indikasi hasil yang diharapkan atau output and outcome. Jika pengembangan fitur pada aplikasi MSM ini berhasil diimplementasikan, indikasi dampak positifnya adalah kecepatan dan akurasi data, yaitu tersedianya surat keluar yang terklasifikasi secara tepat, dan akurat. Kemudian, efisiensi birokrasi, yaitu meningkatnya efektivitas pengelolaan administrasi persuratan di lingkungan Setda Kabupaten Cirebon, sehingga tidak ada lagi penelusuran manual yang membuang waktu. Dan selanjutnya, kemudahan pengawasan, yaitu memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan terakhir, akuntabilitas dan kualitas layanan, yaitu terwujudnya tertib administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran pada bagian umum. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian identifikasi masalah ini dibagi 3 bagian, yaitu yang pertama, belum adanya fitur laporan spesifik pada aplikasi MSM. Data surat keluar yang diterbitkan melalui aplikasi manajemen surat menyurat belum tersaji dalam bentuk laporan yang mengelompokkan surat secara spesifik berdasarkan pejabat penandatangan. Dan yang kedua adalah proses monitoring dan evaluasi yang lambat, yang artinya akibat belum adanya fitur tersebut, proses pencarian data, monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan administrasi persuratan memerlukan waktu yang lebih lama karena harus dilakukan secara manual atau penelusuran satu persatu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan pimpinan belum optimal, yang artinya pimpinan memerlukan data persuratan yang cepat, tepat, dan akurat untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan secara taktis. Namun, sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita menuju matriks optimalisasi kinerja. Untuk menjawab isu tersebut, saya menyusun rencana aksi yang terbagi ke dalam 4 tahapan utama. Minggu pertama, melakukan identifikasi kebutuhan format laporan yang informatif dan menyusun bentuk laporan baku. Masih di minggu pertama, melakukan penilaian klasifikasi surat keluar agar terkelompok sistematis berdasarkan pejabat penandatangan. Minggu kedua, melakukan penyampaian informasi surat keluar yang valid agar siap dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, berkelanjutan, menjalankan monitoring dan evaluasi berkala agar data senantiasa akurat dan sesuai ketentuan. Berikut ini menampilkan rencana aksi yang dimana sama halnya dengan matriks bisa Bapak Ibu lihat pada slide sebelumnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita menuju diagram fishbone. Jika kita bedah menggunakan diagram fishbone, akar permasalahannya mencakup 4 faktor. Di antaranya yaitu faktor yang pertama yaitu faktor manusia atau manpower. Pencarian data manual membutuhkan penelusuran draft satu persatu, menghabiskan waktu evaluasi. Faktor yang kedua yaitu faktor metode atau SOP. Penyusunan format laporan informatif dan validasi belum sepenuhnya diotomatisasi secara digital. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu faktor mesin atau aplikasi MSM.
keterbatasan fitur bawaan MSN dalam menyajikan laporan spesifik pejabat penandatangan. Dan yang terakhir, faktor material atau data. Data surat keluar belum terkelompok memicu lambatnya distribusi info tervalidasi ke pimpinan. Baik, Bapak Ibu, berikut ini adalah lampiran bukti pendukung pelaksanaan masa orientasi dan proses koordinasi awal yang telah saya lakukan di unit kerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada bagian umum Setda Kabupaten Cirebon. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu implementasi nilai ASN. Orientasi ini berhasil menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada diri P3K, sikap kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan diwujudkan langsung melalui gagasan solutif pengembangan fitur laporan surat keluar digital. Kemudian kesimpulan yang kedua, efektivitas tata kelola, optimalisasi fitur pencarian dan filter laporan surat keluar berbasis pejabat penandatangan berhasil memangkas birokrasi manual. Penyediaan data tervalidasi berlangsung lebih cepat, akurat, dan menunjang pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saran dan rencana tindak lanjut saya adalah segera merealisasikan fitur ini secara penuh, meningkatkan disiplin pembaruan data oleh operator, serta mengadakan bimbingan teknologi secara berkala. Sesuai dengan semboyan kita, rame ing gawe, suci ing pamri, yang artinya bekerja keras tanpa pamri. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan atau kalimat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. See you.